kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Economic Challenges. Mas Joshua, kalau melihat likuiditas perbankan itu masih longgar. Apa yang kemudian membuat tidak terlalu banyak mungkin minat orang untuk mengambil kredit? Ya, tadi saya pikir ini sejalan dengan tadi kondisi pandemi. Jadi karena pandemi ini, aktivitas ekonomi dari sisi produksi dan juga permintaan ini terdisrupsi. Karena tadi tidak ada aktivitas yang berkaitan dengan tadi perhotelan, lalu juga transportasi, dan juga hotel, restoran, ya itu terganggu, termasuk juga perdagangan. Jadi artinya karena tadi produktivitas menurun, tentunya kebutuhan permodalan pun juga pembiayaan pun juga jadi menurun. Jadi tidak mau juga ambil kredit untuk apa begitu? Jadi driver yang penyebab mengapa pertumbuhan kredit melambat itu pun juga karena tadi aktivitas ekonomi. Jadi memang karena pertumbuhan dari sisi demand side-nya belum begitu pulih gitu. Tapi kita melihat bahwa di 2021 ini pun juga sudah mulai mengalami pemulihan ya, permintaan kredit sudah mulai meningkat dan distimulasi juga oleh segmen UMKM. Dan inilah makanya menunjukkan bahwa tentunya permintaan kredit itu akan mengikuti dari sisi aktivitas ekonomi. Tanpa adanya aktivitas ekonomi yang kuat, tanpa adanya konsumsi yang kuat, tidak akan terjadi produksi. Dan pada saat tidak terjadi produksi, makanya permintaan kepada kebutuhan permodalan pun juga semakin rendah. Jadi tentunya ke depannya sejalan dengan ekspektasi kami bahwa pemulihan ekonomi terus membaik ke depannya, khususnya 2022, pemulihannya akan relatif lebih baik dibandingkan 2021, kami pun juga melihat bahwa permintaan kredit pun juga akan mulai meningkat. Selain permintaan kredit, tentunya saya ingin ke Mas David, kondisi NPL, Mas. Itu kan banyak sekali usaha yang sangat kesulitan atau bahkan sampai mati. Kondisi terakhir potretnya seperti apa NPL perbankan? Sebenarnya lebih pas lagi kalau kita melihatnya dari LAR ya, loan at risk atau kredit-kredit yang kita anggap bisa saja bermasalah pada akhirnya. Itu kecenderungannya menurun. Jadi biasanya NPL itu agak lagging. Ya, jadi yang biasa dilihat oleh perbankan itu kredit yang dalam perhatian khusus itu. Apa itu? Contohnya mungkin secara kasar? Ya, gitu? Kalau kita lihat normalnya dulu sebelum pandemi ini kisarannya mungkin single digit ya. Mungkin mentok-mentok sekitar 10% lah kurang lebih. Tapi memang setelah memasuki pandemi ini naik cukup tinggi ya. Jadi sekitar 24, 25. Tapi terakhir ini sudah menurun ke arah 20%. Bahkan beberapa bank itu sudah belasan persen kita lihat LAR-nya. Ini artinya indikasi bahwa ke depan dari sisi tingkat risiko ada penurunan ya. Nah, tadi saya bilang NPL mungkin masih ada bisa saja naik sedikit gitu ya. Tapi kalau dari sisi the whole risiko kelihatannya memang untuk beberapa sektor bahkan ya itu sudah pulih ya. Contohnya misalnya komoditas sempat terpukul tahun lalu karena harga komoditas sempat jatuh. Dan tahun ini harga komoditas pulih sedemikian cepat dan bahkan beberapa sektor itu sektor perkebunan contohnya mereka malah menambah jumlah tenaga kerjanya. Artinya mereka yakin dan mereka ingin melakukan ekspansi. Tercermin juga dengan permintaan kredit terutama untuk modal kerja ini juga mulai meningkat. Nah, saya pikir ini juga akan merembes seperti dikatakan Mas Andri tadi untuk beberapa sektor terutama di luar Jawa ini akan mendorong sebenarnya permintaan masyarakat di luar Jawa. Dan ini biasanya indikasinya sangat positif ke barang-barang durable goods kita sebut ya permintaannya dan ini juga akan mendorong kredit untuk durable goods tersebut. Penurunan NPL dan LAR tadi itu 2022 akan terus terjadi atau seperti apa Anda lihat? Ya ini kembali ya, wild card-nya ini kan sebenarnya pandemi. Cerita awalnya kan pandemi. Anak nakal ini pandemi nih. Jadi kita berharap saja kalau dari sisi Omikron ini memang sesuai dengan indikasi terakhir bahwa dia memang tidak lethal. Tapi menyebar cepat, tapi kan kebijakan banyak negara ini berbeda-beda. Ada yang zero covid policy. Jadi kalau misalnya ada peningkatan kasus sedikit, dia langsung lockdown gitu. China tuh ya. China. Dan kebetulan China dan beberapa negara yang strict ini, mereka itu factory of the world ya. Jadi supply-nya bisa terrestriksi, tapi di negara-negara lain demand-nya mulai meningkat misalnya dan dia agak loose gitu ya. Sehingga ada imbalances itu. Ada imbalances dan pada akhirnya ini berpengaruh juga ke harga sebenarnya. Harga komoditas saya tadi juga Mas Andri mengatakan Mas Joshua mengatakan bahwa akan kemungkinan masih relatif tinggi ya. Walaupun mungkin akan terjadi normalisasi tidak setinggi kuartal 3 tahun ini di 2021. Baik, Mas Andri kalau begitu apa yang harus dilakukan oleh mungkin pemerintah ya? Kan kalau kita melihat sektor otomotif, PPNBM DTP itu sangat membantu. Tapi kan sampai akhir tahun 2021 akan berakhir. Apakah subsidi atau bantuan atau apapun lah namanya ini
memang masih harus diberikan pemerintah di 2022 atau ekonomi kita sudah cukup kuat untuk berdiri sendiri? Ya, saya lihat ya pemerintah bersama Bank Indonesia sekarang dari sejak awal ini ya pandemi sebenarnya, tapi sekarang kan banyak belajar juga sepanjang setahun 2 tahun ini. Ini relatif semakin strategik gitu ya. Artinya kalau melihat kebijakan itu sekarang kebijakan yang dibagi kira-kira nih per sektor mana nih yang masih membutuhkan. Lebih taktis, lebih detail begitu ya? Betul, lebih detail. Nah itu poinnya, lebih detail bagaimana melihat, membedakan sektor yang masih membutuhkan pertolongan yang mana nih. Sektor yang terkena dampak positif tentu saja yang akan memberikan quote-unquote nantinya adalah sumber penerimaan buat negara gitu ya. Sektor yang kira-kira di tengah-tengah, ini kemungkinan kalau misalnya tanpa ada dampak Omikron yang berat misalnya, ini tentunya di 2022 harapannya akan semakin membaik gitu. Nah ini tentu saja akan mendorong penerimaan juga. Jadi memang pemerintah kalau kita lihat strategi dan juga kebijakannya sudah semakin detail dan tepat gitu. Kalau bicara konkretnya Mas Andri, program PEN ini, itu 2022 harus minimal sama besar begitu angkanya, atau malah harus lebih besar lagi supaya ekonomi kita benar-benar bisa pulih? Saya rasa kalau lihat dari bagaimana sektor yang sudah semakin membaik dibandingkan dengan posisi 2020-2021, seharusnya memang relatif lebih kecil gitu harusnya. Jadi udah mulai ada transisi yang kelihatan nih trajektorinya, dan ini terlihat di APBN 2022. Nah balik lagi tadi saya sedikit nambahin, ini sebenarnya kebijakan pemerintah itu menariknya inline dengan bagaimana strateginya perbankan juga. Perbankan juga ketika bagaimana men-taping pertumbuhan kredit itu juga melihat nih mana sektor-sektor yang udah relatif membaik, sektor-sektor yang memang masih perlu dukungan dari restrukturisasi, dan sektor yang di tengah. Nah ini juga seperti itu. Jadi semuanya nih sebenarnya kelihatan strateginya sama. Insentif-insentif untuk tetap membuat daya beli ini bagus masih diperlukan 2022? Saya rasa untuk beberapa ya yang kalau kita lihat ya kelompok masyarakat yang bawah itu memang masih sangat membutuhkan insentif tersebut. Ya. Tapi kalau kita lihat tadi yang seperti disampaikan Mas David ya, di kami juga melihat bahwa untuk yang kelas menengah itu adalah penopang recovery, itu selalu paling bagus tuh yang kelompok middle-nya. Nah yang kelompok yang paling atas ya, kelompok atas itu udah mulai membaik. Walaupun memang tidak setinggi itu. Artinya apa? Ada confidence di situ. Nah ada masyarakat yang bawah yang sangat memang membutuhkan bantuan dari tetap pemerintah gitu ya. Karena dan itu yang harus terus dijaga? Betul. 2022? 2022, betul. Baik, masalah aturan peraturan juga menjadi pertanyaan pada saat Undang-Undang Cipta Kerja sekarang dalam proses direview. Apakah itu akan berpengaruh? Kita akan lanjutkan selepas jeda. Pemirsa tetap bersama kami, Economic Challenges segera kembali.